Quran ini berlaku juga sampai akhir zaman termasuk kita. Berarti kekasih Allah itu juga terjadi pada saat zaman sekarang. Ketika saat Allah menjadikan hambanya sebagai kekasih, mesti memakai mayyasha, hamba yang ku kehendaki. Umum sifatnya. Jadi jenengan jangan pesimis, Pak. Berhubung kita, nasab kita, di atas kita itu orang jelek-jelek, misalkan pandangan manusia loh ya. Jangan pesimis. Tadi sudah saya katakan, calon kekasih Allah dan akan menjadi kekasih Allah tandanya bla 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 tadi. Nanti kalau sudah jadi kekasih Allah, bagaimana surat Yunus ayat 62 Allah katakan, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Alaihim berarti banyak. Dan Quran ini tidak hanya berlaku pada saat Kanjeng Nabi masih hidup. Quran ini berlaku juga sampai akhir zaman termasuk kita. Berarti kekasih Allah itu juga terjadi pada saat zaman sekarang. La khaufun. Hatinya tidak ada rasa takut. Bagaimana takut? Wong jenengan wis gak ono. Gak ada. Selain Allah itu tidak ada dalam diri jenengan. Bagaimana jenengan ini akan takut terhadap sesuatu. Nah wong jenengan sudah tidak ada. Gak lucu nih Allah itu takut. Jenengan kalau sudah kefanaan diri kan akhirnya muncul di dalam keakuan Allah dalam diri jenengan. Jenengan kan sudah tidak ada, bagaimana Allah takut? Nyandak nggih? Wis. Gus aku ngetutno ngaji sama tambah mumet aku. Wis, ngombe kopi dhisik. Rokokan dhisik gak kena dipeksa nih. Ngeten lho Pak ya. Ketika jenengan sudah dijatuhkan Allah sebagai kekasihnya, otomatis sebelumnya kan jenengan ada pertemuan. Lah pertemuannya itu ada dua syarat. Fal ya'mal amalan sholihan, senantiasa jenengan ini mengasah zikir la ilaha illa anta, bukan diucap tapi dirasa bahwasanya Allah itu dekat, su'aul basyirah, maka nanti akan masuk dalam aidul basyirah, pertemuan. Inilah yang disebut sebagai mi'raj. Bahasa Quran atau bahasa kitab khalwat atau uzlah, dan ini tidak melihat waktu dan tempat 24 jam. Makanya sederhana saya sebut ada juhud umum bil am, ada juhud khusus bil khos. Umum berarti keadaan jasmaniah kita masih repot urusan dunia. Tapi ruhaniah kita menemui Allah di situ. Kuncinya ada di Sirul Asrar. Khusus berarti secara jasmani kita sudah enggak sibuk urusan dunia. Mungkin jawabannya ini di dalam surah Al-Insan ayat 25-26. Wadhkur isma rabbika bukratan wa asila. Wa minal laili fasjud lahu fasabbihu lailan tawilan. Di situ. Jadi 24 jam itu Rasulullah selalu berzikir. Mboten saged kula 24 jam. Nanti sampean akan bisa 24 jam penuh tatkala jenengan itu mohon maaf sudah di maqam maksum. Sudah di musyahadatul baqa. Tapi sebelum di situ ada proses musyahadatul fana wa kamil. Proses di mana jenengan iku jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun.
Mboten napa-napa. Itu proses kita. Apakah ketika jatuh itu kita disebut ingkar? Tidak. Orang kalau sudah imannya jatuh la ilaha illa anta, tidak pernah turun, Pak. Tidak pernah turun. Iman itu enggak pernah turun. Kalau sudah jatuhnya di situ. Satu sisi mengapa kita lalai? Sampai mesti yakin sing melalaikan siapa? Lah gitu. Kembalinya di situ nanti jenengan. Sehingga idza waqa'a al-maksiyata, ketika jenengan dijatuhkan secara syariat maksiat, jenengan bilang apa dalam hati? Makanya Syekh Ibnu Athaillah dawuh, ada 4 waktu kita dihadapkan Allah. Yang 4 waktu ini adalah ke buku makhluk, yang menguasai adalah Allah. Apa? Taat, maksiat, bala, nikmat. Beliau yang sudah masuk di dalam kekasih Allah, walaupun Pak di musyahadatul fana 24 jam itu banyak makrifatnya terhadap makhluk, makrifatnya pada Allah sedikit, itu sudah kekasih. Karena jenengan sudah dimusyahadah. Karena keakuan diri jenengan itu sudah lepas. Ya niki sing kula maksud detik-detik wilayah jenengan iki gendeng. Gila pada Allah. Tinggal Allah meletakkan jenengan di khos apa khawasul khawas. Kalau di khos jadab sak jasate, Pak. Kalau di khos loh nggih. Akal sampai lepas, nggak bisa diajak komunikasi, apalagi hati. Karena apa? Karena hati rohani yang jenengan iku sudah bukan manusia, sudah bukan makhluk, sudah nggak ada kemakhlukannya. Ini. Ketika Allah meletakkan jenengan di khos, ya sudah. Seperti orang tidur, akal sudah lepas. Jadi sampai ada hujan, mau dilepas bajunya seperti anak kecil, lari-lari. Padahal wis brewok, ya kan? Mengapa dia nggak malu? Karena akalnya Terus siapa yang menghilangkan? Khos itu di situ, Pak. Tapi kalau Allah meletakkan di khawasul khawas, ketika jenengan sudah pelepasan diri, maka akal sih sambung. Diajak komunikasi oleh orang lain, sambung. Terhadap makhluk, tapi ruhaniahnya sudah jadab, sudah tidak ada lagi dirinya. Iku khawasul khawas. Dan inilah sistem wasilun yang mencetak jenengan iku di khawasul khawas. Tapi nyun sewu, walaupun jenengan sudah mengikuti sistem wasilun sesuai petunjuk, terus nyatanya ketika jenengan pelepasan diri, jenengan diletakkan di khos, mau bilang apa kita? Bisa? Nggak bisa memilih, Pak. Nggak bisa. Ingat, Allah sudah berjanji. Dan ini tidak main-main bagi calon kekasihnya. Calon loh ini calon. Aku berjanji kepada satu hambaku, di mana hambaku manakala dalam hatinya ingin bertemu aku, pasti akan ketemu aku dalam waktu yang sudah kutentukan. Entah pada saat sholat, entah pada saat makan, entah pada saat apapun. Dibuka di dalam surat Al-Ankabut ayat 5. Iki khusus umat Islam.
Wa man kana yarju liqa Allah, bahasanya Allah. Ini janji Allah, fa inna ajalallah la'at. Maka sesungguhnya Allah berjanji pada waktu yang sudah ditentukan pertemuan itu akan terjadi. Nah, nikilah supaya jenengan gak pesimis. Cuman saja kategori tanda petik di situ, siapa di dalam hatinya ada keinginan untuk bertemu Allah. Sebab nek kula hitung sing ingin bertemu itu Pak 99,9 gak ingin bertemu, sing setunggal tok niku wau yang bertemu. Makanya jangan heran kalau ada pengajian tentang ilmu tauhid, ilmu tasyawuf, penggemarnya itu hanya sedikit. Karena memang itu yang dipilih Allah. Bahkan kebanyakan kalau kita ngomong YouTube, seneng-seneng yang buka wanita-wanita cantik itu nggih, bagi laki-laki ya. Macam-macam. Luar biasa. Lo kita akui aja memang dulu proses kita itu ngalami seperti itu. Yes, terakhir kami doakan kepada mereka yang masih di kumpulan banyak, mudah-mudahan sebelum mati dalam keadaan sadar. Itu hanya Rasulullah seperti itu. Enggak menyalahkan karena proses. Yes, saya tunggu. Bapak Ibu, la khaufun alaihim. Mereka itu tidak ada rasa takut. Karena apa? Bahasa proses, karena mereka sudah tahu semua apapun yang mengendalikan itu cuman Allah. Itu prosesnya. Walahum yahzanun. Dan mereka itu sudah tidak ada rasa mudah khawatir. Khawatir dengan apapun, gelisah dengan apapun. Nyun sewu, Ibu kok lama bini kita itu nggak kasih belanja karena memang nggak ada. Kalau hati kita itu betul-betul duduk di musyahadah, kita nggak ada khawatir. Rasa gelisah ndak. Tapi ketika saat itu, apakah Allah diem? Nggak mungkin. Sebab wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Pasti Allah kasih. Udahlah Pak Bu, yang penting kita rohaniyahnya itu selalu penafian diri dari keakuan diri sebagai makhluk. Nanti dengan sendirinya akan muncul keakuannya Allah. Urusan babakan Mi'raj, Isra, urusan babakan jasmania, udah Allah sendiri. Udah Allah yang mencukupi. Karena memang posisi jenengan sudah di situ. Ini yang terpenting, inilah yang dimaksud wal akhiratu khairu wa abqa. Inilah yang kekal. Inilah yang kekal. Kita cari wanita yang hatinya di situ susah, Pak. Susah. Nggih? Susah banget. Artinya susah. Banyak yang mencerminkan hatinya dunia. Sedikit sekali yang hatinya mencerminkan akhirat. Ini makanya jenengan punya bini yang sudah duduk di situ dieman-eman. Tahu dieman-eman ya? Apa ya? Bahasa Indonesia dieman-eman. Disayang-sayang gitu nggih. Jangan jenengan lepaskan, jangan. Sebab kita cari bini yang hatinya cantik di mata Allah, itu seperti kita mencari jarum di jerambi. Itu susah. Makanya jenengan yang punya bini hatinya mencerminkan akhirat, ya sudah. Satu bini seperti itu dibanding bini yang hatinya mencermin dunia 100. Bahkan wajah
jasadnya lebih cantik, masih lebih baik bini satu tadi. Gitu loh. Pun Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Berarti untuk membuka musyahadah ini, mau tidak mau jenengan harus lekas menafikan diri saat jenengan berkholwat. Wis. Kalau keakuan diri belum sampai jenengan lepas, susah Pak. Sebab mohon maaf, Allah sudah mengatakan dalam surat An-Nur, cahaya makrifat ini akan ku hadiahkan terhadap hambaku jikalau hambaku itu telah melakukan perjalanan menuju aku. Di dalam nur makrifat itu ada Allah, di dalam cahaya itu ada hidup. Itulah maksudnya ruh sampai pada Allah. Itulah liqa' atau bertemu terhadap Allah. Jadi yang dimaksud bertemu bukan makhluk roh itu bisa ketemu daji satu pada Allah, tapi bahasa sederhana yang melihat, yang memandang, yang bersaksi Allah itu Allah sendiri. Nanti sampai akan paham kalau sudah di situ siapakah roh itu? Mahuwa ruh. Nah itu mahuwa nur Muhammad, mahuwa ini yang mungkin gak usah tak jawab tapi sampai bisa menjawab. Paham ya? Makanya Allah dohir, Allah batin itu di situ. Allah awal, Allah akhir. Bingung tambahan Gus, aku bah ngereken aku. Kula mung cuman menyampaikan, hanya saja menyampaikan aja. Urusan mau terima, mau paham, mau enggak bukan urusan saya. Udah. Sebab kewajiban saya sebagai sesama manusia yang diembani Allah atas dinu tauhid ini saya sampaikan. Sekalipun saya tahu Pak resikonya Pak. Saya tahu resikonya di mata golongan Isra. Saya tahu. Sampai Allah katakan walau karihal musyrikun, Muhammad walaupun kau dicaci oleh umatmu tetap sampaikan itu. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq aidinu tauhid liyudhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Musyrikun itu mereka yang membencimu, mereka yang mencemoohmu, mereka yang memanggilmu orang gila. Udah tetap sampaikan. Dan ini Bapak Ibu alhamdulillah mulai tahun berapa 2014 itu tidak sama dengan tahun 2000 sampai 2013. Saya 2000 sampai 2013 saya mengalami lika-liku yang sangat tajam dan penuh hujatan, cacian, bahkan macam-macam sudah. Dan itu saya hadapi dengan hati yang sabar, ikhlas. Alhamdulillah 2014 dan muncul konten YouTube, saya masuk di situ. Alhamdulillah tidak seperti di tahun sebelumnya, artinya sudah banyak umat yang bisa menerima. Sekalipun tidak sedikit yang menolak. Bapak Ibu, kesimpulannya adalah disebut kekasih Allah kalau di dalam keakuan jenengan sudah tiada. Cara untuk meniadakan keakuan kita sebagai makhluk hanya satu, falyamal amalan sholihan wala yusrik bi ibadati rabbih ahada. Terus lakukan zikir itu 24 jam, walaupun tidak bisa ya sebisanya.
sebisanya. Sebab di sini nggak ada paksaan. Yang jelas hanya zikir sirul asrar itulah yang menjadikan keakuan kita akan hilang. Hanya itu. Di situ kan ada 3 tahap. Rasa, ketemu, menyatakan. Su'aul basyirah, wa aidul basyirah, wa hakul basyirah. Maka akan muncul akunya Allah. Oke, itu aja apa yang bisa kami sampaikan.